Sidang Komisi Kode Etik dan Profesi menjatuhkan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH terhadap personel Brimob yang merupakan Danyon Resimen 4 Korbrimob Polri, Kompol Kosmas Kajugai. Ia diduga melindas driver ojek online Afan Kurniawan saat demo ricuh. Kompol Kosmas merupakan terduga dengan kategori pelanggaran berat. Ketua Majelis Sidang KKEP menyatakan pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota Polri. Danyon Resimen 4 Korps Brimob Kompol Kosmas Kajugai mengatakan dirinya tidak memiliki niat untuk melindas pengemudi ojol Afan Kurniawan. Ia menyatakan peristiwa tersebut di luar dugaannya. Dengan kejadian atau peristiwa bukan menjadi niat, sungguh-sungguh demi Tuhan bukan ada niat untuk membuat orang celaka, tetapi sebaliknya. Namun peristiwa itu sudah terjadi. Pada kesempatan ini saya juga mau menyampaikan duka cita yang mendalam kepada korban Afan Kurniawan serta keluarga besar. Sungguh-sungguh di luar dugaan, dan saya mengetahui ketika korban meninggal, ketika video viral. Dalam persidangan, Divpropam Polri juga menghadirkan pengawas eksternal, salah satunya dari Komisi Kepolisian Nasional. Tim Liputan iNews melaporkan. Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko menyebut Kompol Kosmas Kajugai terbukti melakukan perbuatan tercela dalam menangani unjuk rasa sehingga mengakibatkan tewasnya Afan Kurniawan. Sementara menurut Komisioner Kompolnas Muhammad Khairul Anam, Kompol Kosmas masih berpikir untuk mengajukan banding. Di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025 sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa yaitu atas nama saudara Afan Kurniawan. Sanksi etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa penempatan dalam tempat khusus selama 6 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 3 September 2025 di ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri, dan penempatan khusus tersebut sudah dijalani oleh pelanggar. B, dalam sanksi administratif, terduga pelanggar di sini telah bertindak ketidakprofesionalan dalam penanganan aksi unjuk rasa pada tanggal 28 Agustus 2025. Terduga ya diputuskan PTDH, tapi masih mikir untuk apakah beliaunya banding ataukah tidak. Pemirsa, hari ini sejumlah pimpinan DPR RI menggelar dialog untuk menyerap aspirasi mahasiswa. Ya, dialog dihadiri sejumlah perwakilan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI dan Cipayung Plus. Sementara dari DPR RI diwakili Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsul Rizal, dan dari fraksi Nasdem Saan Mustafa. Dalam dialog ini mahasiswa meminta DPR menuntaskan RUU yang pro rakyat serta membentuk tim investigasi independen untuk mengusut tuntas berbagai kekerasan yang berlangsung belakangan ini. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Membentukkan tim investigasi yang independen untuk mengusut tuntas
berbagai kekerasan yang terjadi berlangsung sepanjang bulan Agustus ini. Juga dengan dugaan makar yang keluar dari mulut Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami ini, investigasi ini mengusut tuntas semuanya, sehingga kemudian apa yang disampaikan Bapak Presiden dapat dibuktikan. Karena kami dari gerakan merasa dirugikan dengan statement tersebut, yang kemudian menghalangi gerakan kami ke depan. Sementara itu, para mahasiswa juga menyesalkan tunjangan anggota DPR RI yang dinilainya sangat fantastis. Terkait dengan tuntutan tersebut, Wakil DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan akan melakukan evaluasi secara menyeluruh. Beberapa hal yang sudah dan akan kami lakukan. Pertama, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tunjangan anggota dewan dan khusus untuk tunjangan perumahan dihentikan terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025. Yang kedua, moratorium kunjungan kerja atau perjalanan dinas luar negeri anggota DPR serta melakukan efisiensi untuk kunjungan kerja di dalam negeri. Reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan. Barusan kami sudah melakukan komunikasi via WhatsApp dengan pihak pemerintah. Kawan-kawan sekalian akan diterima oleh pihak pemerintah besok untuk menyampaikan juga secara langsung, karena ada beberapa hal yang nantinya itu harus dilakukan kerjasama antara DPR dan pemerintah. Seperti tadi membentukkan tim investigasi dugaan makar, lalu kemudian soal undang-undang perampasan aset, misalnya kan itu pembuatan undang-undang adalah DPR dan pemerintah, serta tadi tuntutan pengurangan pajak-pajak, serta beberapa hal yang harus memang dilakukan oleh pemerintah dan DPR. Usai rumahnya dijarah oleh perusuh, Menteri Keuangan Sri Mulyani curhat di Instagram. Ia merasa kehilangan karena lukisan bunga miliknya diambil oleh pejarah. Penjarahan yang terjadi di rumah pribadinya di Jalan Mandar, Bintaro, Minggu dini hari membuat bekas luka mendalam bagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Melalui akun media sosialnya, SM Indrawati, bendahara negara itu memposting gambaran luka penjarahan terhadap dirinya dengan mengabarkan hilangnya lukisan bunga karyanya sendiri akibat dicuri penjara berjaket merah. Sri Mulyani mengatakan lukisan bunga yang ia lukis sendiri 17 tahun lalu itu merupakan hasil dan simbol perenungannya serta kontemplasi diri. Lukisan yang dijarah pria berjaket merah itu ia sebut sangat pribadi, layaknya rumah yang dijarah. Ia menganggap hilangnya lukisan karya pribadinya karena dijarah itu serupa dengan hilangnya perasaan aman, kepastian hukum, dan kemanusiaan yang adil dan beradab dari bumi Indonesia.